Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Smart Business Map. Apa sih Smart Business Map itu? Smart Business Map atau SBM merupakan sebuah alat bagi yang sudah memiliki bisnis untuk bisa mendiagnosa atau menganalisa suatu bisnis. Apakah dalam kondisi baik maupun apakah masih bisa dikembangkan. Selain itu, SBM juga merupakan suatu proses, yaitu proses di mana ingin membangun suatu bisnis jadi bisnis yang lebih besar, lebih baik, dan lebih cepat. Maka proses tersebut dapat dilakukan, dan bagi yang belum memiliki bisnis, alat ini dapat digunakan untuk memulai suatu bisnis. Fungsi SBM ini yaitu dapat digunakan untuk orang yang baru memulai suatu bisnis atau pemula. Kemudian, untuk pembisnis yaitu orang yang sudah memiliki bisnis yang mungkin saja ingin mengembangkan lagi bisnisnya, dan dapat juga digunakan oleh konsultan yaitu menganalisa bisnis orang lain. SBM dapat terbagi menjadi 3, yaitu Playing Field, Market Landscape, dan Operational Profitability. Dan kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan Playing Field dan Market Landscape. Baiklah, yang pertama yaitu Playing Field. Secara inti, dalam Playing Field yang harus kita ketahui ada beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai industri yang kita pilih. Yang kedua, yaitu kategori dari bisnis atau barang dan jasa yang ingin atau dibisniskan. Yang ketiga, yaitu target market maupun segmentasi pasar. Dan yang keempat, yaitu market environment dalam membangun bisnis. Contoh dari industri dan kategori sebuah bisnis yaitu misalnya industri makanan dan minuman. Kategorinya misalnya yaitu makanan saji, makanan Indonesia, dan es krim, kemudian minuman teh, kopi, dan soft drink. Kemungkinan yang mungkin saja bisa menjadi yaitu pemilihan industri atau kategori dari bisnis atau produk Anda bisa saja tidak tepat. Selanjutnya yaitu target market. Dalam melihat target market, tidak semua produk Anda dipakai atau digunakan oleh semua orang. Oleh karena itu, kita perlu fokus melihat target market yang kita ingin, dan kita tuju dan tentunya sesuai dengan industri, kategori maupun bisnis kita. Ada 4 cara kita menentukan yang pertama, pilihlah geografinya, yaitu wilayah atau daerahnya. Dari sisi geografi, siapa yang akan menjadi target kita? Apakah kota, kabupaten, provinsi, atau negara? Bisa saja kita memilih membuka bisnis dengan saja. Yang kedua, demografi. Target market berdasarkan dengan laki-laki atau perempuan, anak-anak, orang dewasa, atau orang tua. So, dari sisi profesi apakah kita pekerjaan menjadikan pekerjaan misalnya kelas atas, menengah, ke bawah. Yang ketiga, menarik minat berdasarkan selera, yaitu melihat misalnya hidup hemat atau kolom. Terkadang harga-harga yang kelas atau belum dan terakhir yaitu psikografi, yaitu misalnya care environment adalah faktor-faktor yang di luar jangkauan dan di luar kemampuan untuk mempengaruhinya secara langsung, namun bisa berpengaruh terhadap bisnis kita. Faktor-faktor tersebut bisa berdampak positif maupun negatif. Misalnya, salah satu contoh market
Environment adalah pemerintahan. Pemerintahan, bagaimana cara pemerintahan mempengaruhi bisnis kita, baik secara langsung maupun tidak. Misalnya kebijakan pemerintah untuk menaikkan pajak yang tentu saja berpengaruh terhadap income kita, di mana dibuat aturan-aturan yang membatasi gerak-gerik pasar produk kita, atau kebijakan membatasi barang-barang impor dan lain-lain. Yang kedua yaitu kompetitor, yaitu pelajari semua kompetitor, baik yang langsung maupun yang tidak langsung yang kita ketahui, baik dari segi harga maupun produknya. Selanjutnya LSM, yaitu lembaga swadaya masyarakat, di mana LSM ini dapat membawa dampak negatif, namun dapat pula membawa dampak positif terhadap bisnis kita. Bisa saja LSM mensupport bisnis kita. Selanjutnya teknologi. Teknologi berkembang sedemikian rupa yang dapat mempengaruhi bisnis kita. Misalnya sistem pembayaran secara online dan network yang kita gunakan dalam bisnis kita. Kemudian supplier, yaitu pemasukan, dan konsumen, yaitu orang yang menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan. Market landscape, yaitu yang pertama, bagaimana kita mengembangkan produk dan jasa kita dari sisi unique selling dan bagaimana kita menetapkan harga produk atau jasa. Yang kedua, bagaimana cara kita mendistribusikan produk. Dan yang terakhir, bagaimana cara mempertahankan pelanggan kita supaya tetap mau menggunakan produk atau jasa kita. Unique yaitu sesuatu hal yang unik atau berbeda yang harus kita punya, yang mana tidak dimiliki bisnis orang lain. Agar bisnis kita berbeda dengan orang lain, yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, dari segi fungsi produk, yaitu pastikan bahwa produk kita dapat berguna atau dapat berfungsi untuk konsumen. Yang kedua, dari segi harga, yaitu jangan terlalu menetapkan harga terlalu tinggi dari pesaing kita. Pasanglah harga yang dapat dijangkau oleh konsumen. Yang ketiga, dari segi servis, yaitu pastikan konsumen puas dengan pelayanan kita. Yang keempat, dari segi quality, yaitu pastikan kualitas produk kita jauh lebih baik dari produk pesaing kita. Yang kelima, dari segi bahan, yaitu pastikan bahwa bahan yang kita gunakan itu baik dan aman untuk digunakan. Yang keenam, dari segi daerah, yaitu pastikan bahwa kita membuka bisnis di daerah yang strategis dan lain sebagainya. Selanjutnya, branding and communication, yaitu kita harus memperhatikan dari segi terbaru dan perkembangannya. Misalnya antara teh botol Sosro dan teh kotak, serta antara Garuda dan Air Asia. Dan yang terakhir yaitu sales and channel distribution, yaitu penjualan dan pendistribusian. Contohnya, produsen distributor toko eceran konsumen, produsen toko eceran konsumen, dan produsen konsumen. Ada beberapa tingkatan atau tahap dari customer atau pelanggan, yaitu dimulai dari pelanggan yang awalnya yaitu ingin mencoba atau try. Kemudian status fit, yaitu customer merasa senang dengan produk kita dan ingin membelinya kembali. Loyal and engagement, yaitu pelanggan yang memberikan masukan terhadap produk atau jasa kita. Dan yang terakhir, bisa saja pelanggan tersebut menjadi
advocate, yaitu sebagai promoter terhadap produk atau jasa dari bisnis kita. Demikianlah penjelasan saya mengenai Smart Business Map. Semoga dapat bermanfaat untuk semua. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kurang